Ada orang minta tolong diantarkan kepada orang yang bisa memberi pengadilan. Sedang seorang itu dia sedang dizalimi oleh orang lain. Akhirnya ya, dia dapat keadilan di tangan orang yang memberi pengadilan itu. Maka orang yang mengantarkan itu kakinya nanti diselamatkan oleh Allah pada waktu banyak kaki tergelincir pada waktu lewat di Siratal Mustaqim yang informasinya itu sangat kecil sekali. Siratal Mustaqim itu yang katanya adzakku minasya'ri wa haddu minasyikin. Jadi kita mau lewat di situ nanti itu. Ada orang yang sering membantu kepada orang lain, gitu ya. Utamanya orang yang sedang dizalimi sampai mendapatkan keselamatan dari dizaliminya itu, maka insya Allah ya kakinya itu tak akan digelincirkan lewat di Siratal Mustaqim nanti untuk menuju ke surganya Allah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha azza wa jalla yuhibbu ighasatal lahbani. Sama di depan sudah ada ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sangat senang ya kepada orang yang memberi bantuan kepada orang yang sedih hati atau orang yang sedang kebingungan itu dalam segala persoalannya tidak sukses misalnya sehingga hatinya sedih terus dibantu ya, ditasliyah ya, didamaikan hatinya itu biar tidak ureng-urengan misalnya, maka yang seperti itu Allah sangat senang kepada orang yang anjatihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ibadan khalaqahum lihawaijin nasi. Sesungguhnya adalah bagi Allah ibadan adapun beberapa hamba khalaqahum lihawaijin nasi. Allah menciptakan mereka lihawaijin nasi untuk memenuhi kebutuhan manusia yang lain. Ala nafsihi. Allah telah bersumpah ala nafsihi atas zatnya sendiri. Alla yu'adzibahum bin nari. Untuk Allah tidak menyiksa kepada manusia yang memenuhi kebutuhan orang lain itu bin nari dengan api neraka. Fa idza kana yaumul qiyamati wudi'at lahum manabiru. Dan apabila terjadi nanti hari kiamat, wudi'at ditetapkan lahum untuk mereka yang diciptakan Allah memenuhi kebutuhan orang lain, manabiru beberapa mimbar min nurin yang terbuat dari cahaya. Yuhadditsunallaha ta'ala. Mereka itu akan bercerita, akan berbicara atas nama ya, kebenaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala alaiha di atas mimbar itu. Wan nasu fil hisabi, sedang keadaan manusia dalam keadaan dihitung amalnya itu. Dia ngomong ya, ngomong di mimbarnya itu. Jadi katanya hampir sama dengan yang di depan. Jadi Allah mempunyai makhluk-makhluk ciptaan khusus ya, untuk memenuhi kebutuhan manusia lain, dan Allah bersumpah atas nama dirinya itu tak akan menyiksa kepada mereka dengan siksaan apapun. Jadi siksaan neraka itu tak akan. Allah bersumpah ya. Sampai-sampai nanti setelah kiamat terjadi, mereka itu disiapkan mimbar ya, untuk ngomong ya di atas mimbar itu atas kebenaran apa yang telah dijanjikan Allah pada waktu di dunia itu. Sedang manusia dalam keadaan mengalami penghitungan amalnya itu. Dia ngomong di atas mimbar itu bahwa apa yang diinformasikan pada waktu di dunia ini semuanya itu adalah benar. Semuanya itu adalah benar. Jadi berarti orang-orang yang suka memberi kepada manusia itu memang oleh Allah diciptakan sebagai orang khusus memang itu. Jadi orang yang tidak mau memberi itu ya berarti tak termasuk kelompok ciptaan Allah yang ditugasin untuk membantu orang lain. Kan banyak orang kaya tidak mau membantu juga ya.
Banyak orang yang tidak kaya tapi sering membantu orang lain, kan berarti dialah termasuk orang yang memang diciptakan oleh Allah menjadi orang pembela kepada orang yang berkebutuhan. Di semuanya itu hubungannya dengan Allah. Kita sama-sama tidak tahunya, ya yang penting bagi kita ya. Hati kita itu digerakkan oleh Allah untuk menjadi penolong, berarti kita itu termasuk orang yang diciptakan oleh Allah sebagai juru penolong, kan kayak gitu. Juru penolong. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju khalqun min ahlin nari. Keluar seorang makhluk dari orang neraka. Fayamurru rajulu birrajuli min ahlil jannati. Maka lewat laki-laki yang keluar dari neraka itu birrajuli min ahlil jannati, bertemu dengan laki-laki yang dari golongan surga. Fayaqulu, maka berkata orang yang dari neraka itu, ya fulan, ama ta'rifuni, apa Anda tidak kenal aku? Katanya, ya fulan, wahai orang yang ahli surga, apa engkau tak kenal aku? Fayaqulu, maka menjawab orang yang ahli surga itu, wa man anta, siapa kamu? Fayaqulu, maka dia menjawab, analladzi istabhabtani wudu'an fawhabtu laka. Saya ini adalah orang yang Anda telah minta kepadaku wudu'an, kepada air wudu, air untuk berwudu. Fawahabtu laka, maka saya memberi kepadamu. Fayasfa'u fihi, maka memberi pertolongan siapa orang yang ahli surga itu, yang ahli neraka itu, ya, yang ahli surga itu, fihi, kepada orang yang ahli neraka itu. Fayasfa'u, maka memberi pertolongan siapa orang yang ahli surga, fihi, di dalam orang yang ahli neraka itu. Wa yamurru rajulu birrajuli, kemudian ada cerita berikutnya, lewat seorang laki-laki yang ahli neraka itu, birrajuli, bertemu lagi dengan orang yang ahli surga. Fayaqulu, terus berkata lagi orang yang ahli neraka itu, ya fulan, ama ta'rifuni, apakah Anda tidak kenal aku? Fayaqulu, wa man anta, siapa kamu? Fayaqulu, analladzi ba'astani fi hajatin kadza wa kadza faqadaituha laka. Saya ini adalah orang yang Anda telah menyuruh saya fi hajatin, untuk suatu kepentingan, kadza wa kadza, kepentingan ini dan kepentingan itu. Faqadaituha, maka saya menunaikan kepada tugas yang dari sampian itu, dari kamu itu, laka, untuk sampian. Fayasfa'u lahu, maka memberi pertolongan siapa orang yang ahli surga, lahu, kepada ahli neraka. Akhirnya fayusaffa'u fihi, maka orang yang ahli neraka itu diberi pertolongan, ya, fihi, di neraka itu. Walaupun tak sampai dikeluarkan dari neraka, paling tidak ya diringankan siksaannya di neraka itu. Ini minta air, ya. Ada orang dikeluarkan dari neraka karena tak wajeng itu mungkin, dan lain sebagainya. Keluar terus ketemu dengan orang yang ahli surga. Terus orang yang neraka itu bilang, kamu tidak kenal aku ya. Siapa kamu? Saya orang yang Anda pernah minta air ke saya untuk air wudhu, saya berikan kepada kamu. Maka sebagai balasannya dia itu diberi pertolongan oleh orang surga itu, ya. Orang surga itu memberi pertolongan, memberi syafaat, ya, kepada orang yang dari neraka itu. Akhirnya orang yang dari neraka itu mendapatkan pertolongan, walaupun tak dikeluarkan dari neraka, tapi setidaknya dapat keringanan lah siksaannya di neraka itu, karena bantuannya pada waktu di dunia itu kepada orang lain yang hanya berupa air wudhu itu saja, ya. Apalagi sampai, ya, banyak mungkin bantuannya itu, yang kayak gitu.
Ini sekecil air wudhu saja itu bisa menyelamatkan sebagian orang ahli neraka yang ada di nerakanya Allah itu. Dapat keringanan lah, dapat keringanan. Cerita berikutnya ada orang yang pernah disuruh mengantarkan surat apa gimana. Tolong ya surat ini antarkan ke sana. Ya, misalnya terus dilaksanakan. Ya. Dia masuk neraka karena ada hal-hal yang lain. Akhirnya ketemu, maka diberi pertolongan juga oleh orang yang menyuruh mengantarkan kebutuhannya itu kepada orang lain. Sehingga siksaannya di neraka itu mendapatkan keringanan gara-gara pertolongannya kepada orang lain pada waktu di dunia itu. Suruh keluar penuh dari neraka yang tidak kira. Paling diringankan paling. Gitu ya. Maka akhirnya dia itu diberi pertolongan ya fihi ya fayusaffa'u fihi, maka akhirnya dia itu diberi pertolongan ya. Fihi di sini naibul fa'ilnya ya. Yusaffa'u mabni maf'ul, fihi naibul fa'ilnya karena ini termasuk apa ya? Lazim ya, lazim. Fayusaffa'u fihi, maka dia itu diberi syafaat. Siapa ya? Orang yang ahli neraka itu ya, diberi pertolongan. Syafaat itu pertolongan itu ya. Tapi bukan pertolongan yang pertolongan Nabi yang disebut dengan syafaatul utsma. Itu syafaatnya orang mukmin ya kepada orang yang lain itu juga ada nanti itu ya. Ya buktinya seperti ini. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Man masya fi hajati akhihi kana khairan lahu minal i'tikafi isrina sinin. Wah ini lagi ya. Di barang siapa yang berjalan bersama saudaranya yang dalam kebutuhan itu untuk memenuhi kebutuhannya, ngantarkan untuk memenuhi kebutuhannya. Kana khairan lahu, maka ada siapa orang itu ya, khairan adalah lebih baik lahu untuk orang itu minal i'tikafi asyri sinina, dari melakukan i'tikaf 10 tahun ya. Ngantarkan orang yang berkebutuhan kepada orang lain itu sampai terpenuhi atau tidak kebutuhannya, maka kebaikannya itu katanya lebih baik daripada i'tikaf 10 tahun. Padahal susah sekali i'tikaf 10 tahun itu, susah sekali itu. Wa man i'takafa yauman ibtigha'a wajhillah, dan barang siapa yang i'tikaf di masjid model ini yauman 1 hari saja, ibtigha'a wajhillah, gara-gara mencari ridhonya Allah, ja'alallahu bainahu wa bainan nari salasa hanadiqah. Allah menjadikan antara orang yang beriktikaf itu wa bainan nari, dan antara neraka salasa hanadiqah, ada jarak 3 parit, 3 selokan ya, 3 parit ya, parit ya, jalan air itu ya. Kullu handakin, masing-masing parit ab'adu mimma bainal hafiqaini, itu lebih jauh dari jarak antara barat dan timur. Lebih jauh dari jarak antara barat dan timur. Ai bainal masyriqain, antara barat dan timur. Jaraknya 1 handak itu. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, li ayyam syiahadukum ma'akhihi fi qada'i hajatihi, adapun berjalannya salah satu kalian, ini mubtada yang muawwal ya, mubtada dari isim yang muawwal ya, dari an masdariyah kan, ay masyu ahadikum gitu ya, ini ayyam syiahadukum ay masyu ahadikum ma'akhihi kan gitu, andai kata di takwil ya. Ili ayyam syiahadukum, adapun berjalannya salah satu kalian, ma'akhihi, bersama saudaranya, fi qada'i hajatihi, di dalam memenuhi kebutuhannya, wa asyara, dan Nabi memberi petunjuk, bi usbu'aihi, dengan 2 jarinya, 2 kali aja gini ya, 2 kali aja. Afdalu min ayyatakifa fi masjidi hadza syahraini,
adalah lebih utama daripada dia melakukan iktikaf di masjidi hada, yakni Masjid Madinah, ya. Syahra ini selama 2 bulan. Selama 2 bulan. Jadi orang yang iktikaf 1 hari saja itu Allah ya menjauhkan jaraknya dengan neraka dengan 3 handak. 1 handak sama dengan barat dan timur jaraknya itu. Itu itikaf 1 hari saja. Padahal di sini ya lebih baik katanya dari itikaf 10 tahun. Sedang 1 hari ada 3 handak parit itu ya yang menghalang-halangi dengan orang itu dengan neraka. Ya. Kalau umpamanya 1 hari 3 handak dikali 10 tahun itu berapa itu? Jauh tak kira ketemu tak dengan neraka itu. Artinya tak akan ada siksa neraka kepada orang yang selalu membunuh kebutuhan saudaranya itu. Insya Allah seperti itu maksudnya dari apa yang diceritakan dalam hadis ini kan gitu. Malah Nabi melanjutkan ceritanya ya. Orang yang berjalan bersama saudaranya untuk memenuhi kebutuhannya 2 kali saja kayak gini. Ya, itu lebih utama dari itikaf di masjid saya ini 2 bulan. Sehari aja, apa ditekan 2 bulan. Ya sana aja, tak ada masa hari aja kan gitu. Mantar 2 bulan, hebat betul ini. Ya. Tapi bukan itunya yang penting, tapi apa sih? Yaitu apa sih? Dorongannya ya, isi daripada dorongan ini kepada kita untuk selalu kita apa sih? Membantu atau menolong kepada orang yang berkebutuhan ya, apakah kebutuhan secara lisan petunjuk ya atau kebutuhan secara materi dan lain sebagainya. Yang penting bagi kita melakukan kebaikan atau menyuruh kebaikan kan gitu. Kemudian an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna nabiyallah sallallahu alaihi wasallam qala man a'ana abdan fi hajatihi sabbatallahu lahu maqamahu yauma tazillul aqdam. Barang siapa yang memberi pertolongan abdan kepada seorang hamba fi hajatihi, pertolongannya itu diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhannya. Sabbatallahu lahu maqamahu yauma tazillul aqdam. Allah akan menetapkan lahu untuk orang yang memberi pertolongan itu maqamahu kepada kedudukannya atau tempatnya yauma tazillul aqdam pada waktu tergelincir banyak kaki, yakni pada waktu lewat di Siratal Mustaqim yang katanya lebih kecil dari rambut itu. Kalau tidak selamat lewat di sana itu akan jatuh ke nerakanya Allah kan gitu. Ya makanya yang didorong untuk selalu berbuat baik. Sabbatallahu lahu maqamahu yauma tazillul aqdam, pada waktu tergelincir beberapa kaki itu. Ya. Jadi untuk itu marilah kalau bisa ya kita selalu ya memberi pertolongan kepada siapapun yang memerlukan pertolongan itu. Tidak usah besar-besar semampu kita. Tentunya pertolongan itu bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan orang yang minta pertolongan itu kan kayak gitu. Tak semuanya pasti lewat harta, tak semuanya pasti lewat saran-saran, tak semuanya seperti itu.
Ya, apa sajalah pokoknya itu yang merupakan kebaikan bisa kita perbantukan kepada siapapun yang membutuhkan itu. An Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalullahu fi hajatil abdi ma damal abdu fi hajati akhihi. Terus menerus Allah itu memenuhi kebutuhan seorang hamba. Madamal abdu fi hajati akhihi, selama seorang hamba itu selalu memenuhi kebutuhan saudaranya yang lain. Di Allah selalu memberi bantuan kepada orang yang selalu membantu kepada orang lain. Artinya hartanya umpama bantu dengan harta, hartanya tak akan habis itu untuk dibantukan kepada Allah. Soalnya Allah yang menjamin akan memberikan gantinya kan itu. Akan gantinya itu. Selama orang membantu orang lain pasti ada gantinya yang diganti oleh Allah itu. Kadang-kadang gantinya itu menjadi berlipat itu. Janji Allah itu gantinya itu akan berlipat. Ada ungkapan misalnya memberi hutangan kepada orang lain misalnya. Ada ungkapan dalam Al-Quran sendiri, man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu ad'afan katsira, kan kayak gitu. Jadi Allah akan melipat gandakan kepada uang yang dihutangkan kepada orang lain itu, tapi dengan catatan lillahi ta'ala ya, lillahi ta'ala, bukan karena untuk apa-apa kan gitu. Tak akan dijadikan orang yang berkekurangan, orang yang selalu membantu orang lain, tak akan dijadikan orang yang berkekurangan. Ini sudah jelas, tidak ada hubungannya dengan ayat Al-Quran, sudah ada hubungannya ini. La yazalullahu fi hajatil abdi madamal abdu fi hajati akhihi. Selama orang itu tetap memenuhi kebutuhan saudaranya yang lain. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi ta'ala aqwaman yakhtassuhum bin ni'ami limanafi'il ibadi. Sesungguhnya adalah bagi Allah aqwaman, adapun beberapa kaum, yakhtassuhum, Allah menghususkan kepada mereka bin ni'ami, dengan beberapa nikmat Allah yang diberikan kepada mereka, limanafi'in ibadi, karena untuk membantu manfaat kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Wa yuqirruha, dan Allah akan menetapkan kepada nikmat-nikmat yang diberikan kepada mereka itu, fihim, di dalam diri mereka, ma badaluha, selama mereka itu memberikan kepada nikmat-nikmat yang diberikan Allah itu. Faidha mana'uha, apabila mereka telah mencegah, tidak memberikannya kepada orang lain, naza'aha, maka Allah akan mencabutnya, minhum, dari mereka yang diberi nikmat oleh Allah itu, fahawwalaha ila ghairihim, maka Allah akan memindahkan kepada nikmat-nikmat itu ila ghairihim, kepada orang lain. Jadi Allah katanya, Allah mempunyai beberapa golongan yang Allah mengkhususkan kepada mereka. Mereka itu diberi kekayaan yang luar biasa karena diperuntukkan untuk membantu kepada makhluk-makhluk Allah yang lain yang berkebutuhan itu. Dan nikmat-nikmatnya itu ditetapkan oleh Allah berada di mereka selama mereka itu selalu memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan itu. Akan tetapi umpama pada suatu ketika ya, yang dulunya menjadi pemurah karena hartanya banyak, akibatnya di tengah perjalanan hidupnya misalnya ya, menahan harta yang diberikan oleh Allah itu, ditahan, tak diberikan kepada orang-orang lain, tak dibantukan kepada orang lain, maka itu akan dicabut oleh Allah dari orang itu. Nanti oleh Allah dipindah kepada orang lain untuk disalurkan kepada yang lain pula, kan kayak gitu.
Dia selama terus-menerus memberi orang lain, maka hartanya tak akan habis. Tapi umpama berhenti memberi, ya, dia tetap diberi nikmat oleh Allah, melimpah nikmatnya. Tapi tidak diberuntukkan kepada orang lain, tidak diberikan kepada orang yang membutuhkan, maka akan dicabut oleh Allah hartanya itu. Dipindah kepada orang lain, biar orang lain itulah yang menyalurkan pemberian Allah kepada orang lain yang membutuhkan itu. Ya. Itu yang dimaksud dengan bahwa harta itu nasib itu berputar, yang di bawah akan ada di atas, yang di atas akan di bawah gitu. Ya. Itu yang dikatakan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, kan kayak gitu. Tidak akan berputar gitu. Yang dulunya kaya pada akhirnya menjadi miskin karena hartanya sudah dicabut oleh Allah gara-gara tak disalurkan kepada yang membutuhkan, kan kayak gitu. Yang dulunya miskin karena suka menyalurkan hartanya dengan seadanya, maka diberi kelebihan oleh Allah, ya. Akhirnya dialah yang menjadi orang yang kaya pada akhirnya, kan kayak gitu. Itu arti dari hadis yang sebelumnya itu, la yazalullahu fi hajatil abdi madamal abdu fi hajati akhihi, kan gitu. Fi hajati akhihi. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adhafa mu'minan aw khaffalahu fi syai'in min hawaijihi kana haqqan 'alallahi ayyukhdimahu wasifan fil jannati. Barang siapa yang menerima sebagai tamu, ya, ayyudhayyafa, menganggap sebagai tamu, mukminan kepada orang mukmin, au khaffalahu, atau orang itu memberi keringanan lahu untuk orang mukmin, fi syai'in, mengenai sesuatu, min hawaijihi, dari beberapa kebutuhan orang mukmin itu, kana haqqan 'alallah, adalah menjadi hak bagi Allah, ayyukhdimahu, untuk menjadikan dia sebagai pelayan, ya. Ayyukhdimahu, untuk menjadikan dia, ya, dia yang mengangkat tamu itu, ya, wasifan, sebagai pelayan, fil jannati, di surganya Allah nanti itu. Jadi orang yang selalu, ya, membuka pintu untuk orang mukmin bertamu kepada dirinya, maksudnya dengan minta bantuan, ya, minta bantuan finansial dan lain sebagainya, atau memberikan bantuan keringanan untuk sesuatu dari kebutuhannya orang mukmin itu, maka, ya, Allah itu punya hak untuk menjadikan orang yang seperti itu sebagai pelayan nanti itu di surganya Allah. Akan dijadikan pelayan nanti di surga itu. Ya. Di adhofa itu menerima tamu itu, menerima tamu untuk minta bantuan itu loh. Ya. Aidhoyafa, ya, aidhoyafa, ya. Minat diyafa. Kan ada orang nutup pintu tuh, ada orang yang mau namu itu pintunya ditutup, artinya tidak buka, tidak mau terima tamu. Nah, ada orang begitu, berarti tidak mau dimintai bantuan, kan kayak gitu. Selalu nutup pintu. Ini selalu pintunya terbuka, siapapun yang mau datang minta bantuan, apakah harta atau saran dan lain-lain, itu selalu terbuka. Ya. Ada orang seperti itu, ya, akan dijadikan pelayan nanti di surga oleh Allah. Itu hanya Allah, ya, untuk menjadikannya itu nanti. Ya. Wasifan ay khadiman, wal wasif al khadim. Ya. Jadi enak kalau pakai ini, enak soalnya ada maknanya, ya. Ada maknanya. Tak sulit. Adhafa ay dhayyafa min ad-dhiyafa, ya. Wa khaffa ay asra, artinya cepat-cepat, ya, memberikan keringanan. Wal wasif al khadim. Ya. Ya, enak, tidak sulit saya, ya, kalau dengan kayak ginian. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qadha li ahadin min ummati hajatan yuridu ay yasurrahu biha faqad sarrani. Barang siapa yang memenuhi untuk seseorang min ummati, dari umatku,
hajatan memenuhi kepada suatu kebutuhan. Yuridu ayyasurrahu biha, dia bermaksud untuk memberikan kesenangan atau kebahagiaan kepada seseorang itu biha, dengan kebutuhan itu. Fakot syarroni, maka orang itu berarti telah membahagiakan atau telah memberikan kesenangan kepada Nabi, kepadaku, kata Nabi. Wa man syarroni fakot syarrallah, barang siapa yang menyenangkan aku berarti dia itu menyenangkan Allah. Wa man syarrallaha, ya, adkhalahul jannata, barang siapa yang menyenangkan kepada Allah maka Allah akan memasukkannya atau pasti memasukkannya kepada orang itu al-jannata, kepada surganya. Karena Allah sendiri suka kesenangan, sudah kemudahan. Seperti ungkapan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Suka dengan kesenangannya, dengan kemudahan itu sangat suka. Jadi orang yang memenuhi kebutuhan umatku dengan tujuan untuk menyenangkan, untuk memberikan kesenangan, dengan memenuhi kebutuhannya itu berarti kata Nabi telah menyenangkan aku. Menyenangkan aku, menyenangkan Allah. Menyenangkan Allah, Allah pasti akan memasukkan orang itu ke surganya Allah itu. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qadha li akhihi hajatan kuntu waqifan inda mizanihi fa in rajjaha wa illa syafa'tu lahu. Barang siapa yang memenuhi untuk saudaranya hajatan kepada suatu kebutuhan, kuntu waqifan inda mizanihi, kata Nabi, ada saya waqifan adalah berdiri inda mizanihi, di dekat timbangannya orang itu. Fa'in rajaha, jika unggul timbangannya itu, wa illa syafa'tu lahu, kalau tidak unggul, rendah timbangan amalnya itu, timbangan amal baiknya rendah, syafa'tu lahu, maka saya memberikan pertolongan lahu untuk orang itu. Jadi katanya, ya, orang yang memenuhi kebutuhan saudaranya sesama Islamnya, pada waktu orang itu ditimbang amalnya, maka Nabi menyaksikan di situ, di dekat timbangannya itu. Nabi berdiri di situ. Kalau ternyata baiknya itu unggul, lebih banyak, ya Nabi hanya cukup menyaksikan saja. Tapi kalau pada waktu amal baiknya itu rendah, lebih berat ke ini, ya, jauh cengting, maka diberi pertolongan oleh Nabi. Akhirnya ya kebaikannya menjadi lebih banyak akibat mendapat pertolongan dari Nabi yang gara-garanya sama-sama membantu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu kita berada di dunia ini, kan. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, innalillahi azza wa jalla min khalqihi wujuhan, sesungguhnya adalah bagi Allah azza wa jalla min khalqihi, dari makhluknya, wujuhan, adapun beberapa jalan, khalaqahum li hawaijin nasi, yang Allah menciptakan kepada mereka makhluknya itu li hawaijin nasi, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yarghabuna fil akhirati, mereka senang dalam urusan akhirat. Ya. Kalau raghibah fi itu maknanya senang, ya. Beda dengan raghibaan, ya. Yarghabuna fil akhirati berarti mereka sangat senang dalam urusan akhirat itu. Wa ta'uddunal juda majdan, dan mereka sama-sama menganggap al-juda kepada sifat murah itu majdan, kepada suatu keagungan. Wallahu yuhibbu makarimal akhlak, adapun Allah adalah senang kepada budi pekerti yang baik, gitu. Ta'udduna al-juda, mereka menganggap, ya, al-juda kepada pemurah, sifat murah itu, ya, suka memberi kepada orang lain, majdan, kepada persoalan yang agung. Wallahu yuhibbu makarimal akhlak, adapun Allah adalah senang kepada
budi pekerti yang baik. Berarti yang begituan itu termasuk orang yang telah berbudi pekerti yang baik namanya itu. Orang yang senang dengan persoalan akhirat, nganggap masalah murah itu suatu yang agung, maka berarti orang itu termasuk budi pekerti yang baik yang Allah sangat senang untuk melihat budi pekerti yang baik, sebab Nabi Muhammad diutus ke dunia ini liutammima makarimil akhlak, liutammima makarimil akhlak, untuk menyempurnakan kepada budi pekerti yang baik. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wallahu a'lam. Al-Fatihah.